Selamat menjadi saksi. Ini
depan. Tapi apakah pilihan itu berlaku? Bagi anak miskin yang lahir dari keturunan hina sepertiku, orang yang tumbuh di tempat yang kotor seperti ini, Ma, salahkah punya ulun lahir dari rahim Ian? Ulun kada habis pikir, Maai. Cuma gara-gara ulun lahir dari rahim Ian, Tuan Gana di sini. Kenapa ulun disambati terus? Hei, tumben kami diam. Apakah kami ingin menjauhiku seperti orang-orang itu? Atau kamu ingin menghilang dariku? Tidak. Mana mungkin aku tinggalkanmu. Aku tahu, satu-satunya teman yang kau miliki cuma aku. Bukankah begitu? Ya, itulah. Itu kenyataan buruk yang harus kuterima. Ngomong-ngomong, malam ini kau tampak cantik dan mempesona. Sama seperti malam-malam sebelumnya. Tidak usah menghiburku. Itu adalah fakta yang harus kau terima. Kau dan aku telah hidup cantik, sama seperti itu. Terima kasih. Sudah capek ya? Untuk orang sepertiku, capek bukanlah hal yang penting. Tapi kehidupan besok akan menjadi yang terpenting. Apakah menurutmu hidup kita ini sebuah kutukan? Kutukan atau bukan, itu tugas kamu memilih masa depan. Bijak juga kau malah
pertama kali kita bicara? Iya, aku ingat. Saat itu, umurku masih 7 tahun. Dan aku menangis. Karena tidak ada seorang pun yang mau berteman denganku. Karena aku anak pelacur. Kamu datang ke depan sebuah cermin dengan mata yang suram. Itulah pertama kali kita bicara. Apakah salah? Besar di tempat ini. Dan lahir dari rahim sang pelacur. Tidak, tidak ada yang salah. Kau tidak bisa memilih dari mana kau terlahir. Tapi kenapa? Mereka selalu saja mendahuluku. Mau dilagi ya? Dan selalu saja mengejek anak pelacur dari tempat yang kotor. Padahal itu bukan kemauanku untuk lahir di tempat ini. Kau ingat apa yang mereka lakukan kepadaku? Mereka dengan teganya menyiramku dengan air comberan. Ya, aku ingat. Kau menceritakan kisah itu padaku. Mereka bilang, "Hei, anak lanjut, tidak usah bermimpi menjadi apapun." Karena apa? Karena lacur. Aku jadi lacur selamanya. Jujur saja, aku juga sangat geram dengan mereka. Hanya karena mereka lahir dari ibu yang baik dan tempat yang dianggap bersih. Dengan mudahnya mereka merendahkan manusia lain. Padahal yang berbeda hanya tempat tinggal. Saat itu, aku hanya bisa diam. Kau memang selalu diam. Begitulah. Saat itu masih ada ibu. Aku merasa saat ia masih ada, bagaimanapun caci maki yang ku terima tidak bakal sebanding dengan penderitaan ibu. Dia memang perempuan yang luar biasa. Kau ingat cerita ibu soal masa lalunya masih terngiang di kepalaku ketika ia ditinggalkan laki-laki bajingan itu karena ia tidak mau bertanggung jawab. Lalu ibu diusir karena dianggap aib keluarga. Iya, aku tahu. Dari balik cermin, aku melihat dia menangis menceritakan kisah itu padaku. Iya, di luar sana, kandung anak yang tercipta. Tercinta adalah air. Itulah sebab dia berjalan tanpa arah, berganti tujuan dari tempat satu ke tempat yang lain. Tapi ia selalu tidak diterima hanya karena sedang mengandung anak di luar nikah. Tapi untunglah ibu sampai di tempat ini. Bagaimanapun orang mengatakan tempat ini begitu busuk dan tercela. Tapi tempat inilah yang menerima berbagai macam orang untuk hidup. Termasuk orang-orang seperti ibu. Dan dia ditampung oleh bajingan itu. Bajingan. Mami maksudmu? Hei, justru mami yang menyelamatkan ibu. Bajingan itu menyelamatkan. Dia yang membuat hidupmu semakin masuk ke dalam lingkaran setan ini. Tapi mami tidak maksa ibu.
Lagian, Lagian apa? ibu juga tidak mau. Sialan. Aku tahu ibu. Usianya saat itu memang masih sangat muda. Karena keadaan itulah yang maksanya. Bukan orang lain. Kau terlalu naif, Girisa. Ibu melakukan semua itu karena ia tidak punya jasa. Dunia ini kejam bagi orang-orang yang tersingkirkan. Seharusnya kau tahu itu. Mami pernah bercerita. Saat itu, ibu sudah pasrah dengan kehidupannya. Karena itulah, dia mau melakukan semua ini. Demi aku, demi kau juga, demi masa depan yang dia percayai. Ya, aku tahu. Aku melihat semuanya. Bahkan hal-hal yang tak kau lihat ketika kau tertidur. Dulu, saat ibu masih hidup, ada masa-masa ia pulang dalam keadaan kosong dan hampa. Dia melihat tubuh kecilmu yang pulas dan lapar. Mengusap kepala dan menangis dengan suara yang tertahan, sebatas agar kau tak bangun dan mencari makanan yang tak bisa ia berikan. Tapi, ibu tidak menikmati semua ini. Benar kan? Benar. Ibu melakukan semua itu demi masa depanmu, bahwa kehidupan kelak lebih baik dari dirinya. Karena itulah, bagaimanapun orang mengatakan aku anak pelacur, aku tidak peduli. Aku akan tetap menjadi apa yang ibu mau. Benar, Yeresa, benar. Tapi kau terlalu naif dalam memandang hidup. Jangan terlalu baik. Kau. Teresa, buka. Ini aku, Rudi. Buka. Pergi kau iblis. Lagi-lagi brengsek. Harusnya kau bunuh dia. Cepat buka. Cantik sekali kau hari ini. Pergi kau! Ayolah. Ngangkang doang. Apa susahnya sih? Tidak, aku tidak. Bangsat! Kau berani bilang tidak? Setelah apa yang sudah kuberikan, Dasar lacur, tak tahu diuntung. Tak tahu terima kasih. Hei, kau pikir ini dan ini bahkan pekerjaan yang kau miliki sekarang ini itu
semua gratisan. Aku menolongmu ya Esa. Kau cukup diam dan berpura-puralah menikmati. Sama seperti kau menikmati laki-laki lain. Ingatlah, Cuk. Aku yang memberimu pekerjaan ini. Sedikit pun kau tidak pernah menolongku. Justru kau yang membuat hidupku semakin berantakan. Berantakan. Yeresa. Kau itu anak lacur. Ada darah lacur yang mengalir dalam nadimu. Jujur saja, kau menikmatinya, bukan? Dengar, saudara. Biarkan kau malam di sini. Tapi ingat, jangan pernah kau melakukannya lagi. Kau tak layak menutup pintu rumah ini. Dan kau tak layak menutup celanamu. Aku rindu, Bu. Maaf, Untuk apa? karena tidak bisa berbuat banyak untukmu.
menjadi cukup bagiku. Aku tidak minta lebih. Bahkan tidak untuk kejadian itu. Membunuh laki-laki itu yang kau maksud? Ya, Kau memang hebat, Yeresa. Aku bahkan bingung. Ini pujian atau hinaan? Hidup celaka yang kau jalani saat ini, kau masih berusaha menjadi sosok malaikat. itu yang kudapat dari ibu. Dia bahkan tidak mau kau jadi dirinya. Ayolah, sudahi urusan ini. Lihat sekelilingmu. Buka matamu lebar-lebar. Oke, kuakui aku salah. Sebab terlalu jauh. Tapi bangsat itu memperkosamu, Yeresa. Perlukah ku ingatkan lagi kejadian itu padamu? Memperkosa memang sebuah kejahatan. Tapi membunuh juga Tidak bisa dibenarkan. Nah itu benar-benar benar. Laki-laki yang kubunuh itu perkosamu tepat di hari kematian ibu. Sosok yang paling kau sayangi. Ingat itu. Ya, aku ingat. Ingat. Tapi tak belajar sama sekali. Lihat, Rudimu yang dulu kau bangga-banggakan sebagai sosok penolong itu. Apa yang terjadi? Pernah ku ingatkan bahwa dia juga sama bajingannya dengan laki-laki yang bunuh itu. Itulah yang ku maksud, Yeresa. Domba saja tidak masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Biar ku ingatkan lagi. Saat ibu sakit, laki-laki itu menjelma menjadi sosok pahlawan bagi kalian. Kamu baru lulus SMA, isi kepalamu penuh kebimbangan untuk kuliah. Tapi kalian tidak punya uang sama sekali. Laki-laki itu datang setiap hari menjenguk ibu. Keperawanan ialah harta karun bagi laki-laki. Dia menganggap hasil kesabarannya menunggu ibu tiada. Tepat di hari kematian itu, laki-laki itu datang. Ia merayu, belai, dan merangkul penuh nafsu padamu yang menangisi kepergian ibu. Brengsek. Hentikan! Hentikan! Sudah, berhentilah menangis. Kau tahu, mungkin sebenarnya masih ada laki-laki yang Cukup. Setiap laki-laki adalah bajingan. Titik. tapi aku percaya cinta itu ada. Cinta katamu. Cinta para lelaki adalah birahi, Resa. Sejak kau keluar dari penjara, kau sudah menemui banyak cinta yang melekat busuk di pakaian. Kau selalu skeptis. Kau bodoh. Jika kau memohon agar pembunuhan itu dianggap sebagai pembelaan diri, adakah yang percaya padamu? Benar. Aku yang membunuhnya. Secara tidak langsung, aku yang memasukkanmu ke penjara. Tapi bukankah di sana jauh lebih baik daripada tempat ini? 2 tahun hidup dalam penjara bukanlah hal yang mudah. Aku dendam dan marah. Ya Resa, jangan ceramahi aku bagaimana rasanya terpenjara. Maaf ya, aku tidak menerima tamu malam ini. Berapa laki-laki yang sudah menyinggung hidupmu sejak kau keluar dari penjara? Entahlah, aku sudah tak ingat. Kenapa kau keluar begitu jauh dari rencana awalmu, Yeresa?
Apa yang bisa kulakukan setelah keluar dari penjara? Apa? Seharusnya kau tahu, hidup di tempat seperti ini sebagai seorang perempuan bukanlah hal yang mudah. Ditambah label pernah di penjara karena kasus pembunuhan. Aku tidak punya pilihan apa-apa. Alasan bicara setan ya Risa. Perlu hal besar untuk mengakhiri penderitaan. Kau bunuh laki-laki yang menjerumuskanmu. Bunuh Rudi. Iya, Kenapa di kepalamu hanya soal pembunuhan saja? kau ingin bertahan hidup dengan Rudi yang memberimu pekerjaan pemuas nafsu lelaki ini. Rudi itu orang sinting ya Risa. Dia tidak hanya menjadikanmu budak birahinya, tapi menjualmu pada laki-laki lain. Orang-orang yang datang itu, kau pikir dari mana mereka tahu kau menjual diri seperti ini? Tapi Kau harus kuat untuk hidup di tempat ini. tidak, Teresa. Kumohon. Tidak, Teresa. Tidak.
Kau bilang ingin mengeluarkanku dari lingkaran setan ini. Tapi perbuatanmu ini hanyalah lingkaran setan yang bahkan lebih buruk lagi. Aku tidak akan gagal, Yeresa. Catat itu. Apa kau ingin pada akhirnya kita dicap sebagai pembunuh, pelacur dan pembunuh? Ada danau di belakang rumah ini. Airnya cukup tinggi. Kau tahu yang kumaksud, Yeresa? Jangan bodoh, Teresa. Justru karena aku tidak bodoh. Aku belajar satu hal. Membunuh itu perkara gampang. Kau tinggal kasih rayuan manis. Jekit lehernya. Bila tidak kuat, kau bisa pakai tali. Tusuk saja, pisau tepat di jantungnya. Gorok lehernya. Bila perlu, kau potong juga alat kelaminnya. Bagian tersulit adalah menyembunyikan tubuh rongsokannya itu. Dan itu fungsi danau yang kumaksud, Yeresa. Aku tahu isi kepalamu, Teresa. Kau pikir rencana liar yang kau bayangkan itu akan berjalan mulus? Ayolah, kita pasti punya cara yang lebih baik. Kali ini tugasmu cukup sebagai penonton. Kalaupun gagal, maka aku biarkan kau tetap di sana, sementara aku hidup dalam penjara. Kau keras kepala. Cukup. Budi sebentar lagi akan datang. Lihat, apa menurutmu aku sudah cantik? Sial sekali. Aku tidak mempunyai aura perempuan baik-baik sepertimu. Wajahku terlalu judes, seperti marah terus-menerus. Kau memang selalu marah-marah. Benar juga. Aku memang selalu marah. Yeresa. Sial, dia datang. Yeresa. Yeresa. Ya, masuklah. Aku di kamar. Yeresa. Ya, Apakah aku bermimpi? kenapa? Tumben kau begini. Seperti mimpi. Apa? Cantik. Aku memang cantik dari dulu. Ah, bukan itu yang kumaksud. Malam ini kau nampak lebih bercahaya, lebih hidup, seperti dalam mimpi. Oh, itu. Sini.
Apa maksudmu? Sakit. Kalau sakit, berarti tidak mimpi. Sebentar. Lihat. Masih jam 3. Kalau tidak kangen kita ngobrol. Baiklah. Kenapa? Kau sangat cantik malam ini. Benarkah? Mungkin. Aku hanya merasa lebih bebas malam ini. Ah, lebih bebas. Bagaimana maksudmu? Iya, lebih bebas. Rasanya sudah lama sekali aku terperangkap di dalam sana. Kau terlalu puitis. Aku hanya ingin lebih menikmati hidup. Mungkin beginilah takdirku. Setan dengan dunia di luar sana. Ah, aku tidak paham apa yang kau maksud. Kepalaku buntu. Laki-laki memang begitu. Kalau kepala itu yang sudah hidup, kepala atas memang mati. Jadi maksudmu semua laki-laki tolol kalau sange? Benar sekali. Tolong. Tapi kau mau bikin Sebentar. apa lagi ya Resa? Kan kita sudah ngobrol. Aku cuma mau bilang terima kasih ya. Sudah memberiku segalanya. Apa? Terima kasih. Sudah lama sekali aku tidak mendengar kata-kata itu dari mulut manismu. Kenapa? Baru sadar sekarang. Kau berhutang padaku. Apa? Maksudku, aku berhutang banyak padamu. Ya. Sudah seharusnya aku membalas kebaikanmu dari dulu. Betul. Kemana saja kau? Padahal aku tidak minta banyak darimu. Aku cuma minta. Melayanimu kan? Ya, aku tahu. Malam ini kau bisa sepuasnya menikmatiku. Ayo, sekarang saja. Tapi Tapi apa lagi ya Resa? aku cuma mau minta 2 hal. Yang pertama, duitku habis. Aku mau duit. Kamu pikir cantik tidak perlu duit? Berapa? Berapa yang ada di kantongmu? Segini, cukup. Oke, segini cukup. Apa lagi Resa? Kapan terakhir kali kau mandi? Memangnya kenapa? Badanmu bau alkohol. Aku
Aku tidak mau bercinta dengan orang yang bawa alkohol. Mandi sana. Tunggulah sebentar. Hei Resa, apa semua laki-laki yang datang ke sini baunya seperti itu? Kau berharap apa dari laki-laki yang datang ke tempat seperti ini? Hebat juga kau bisa bertahan selama ini. Rasa sayang, ayolah. Tunggulah di sana, aku. Untuk apa lagi? Biar aku dandan dulu. Dan apa? Aku lebih suka melihat tubuhmu. Sudahlah. Kau minum saja dulu sebentar. Malam ini akan menjadi malam spesial untuk kita berdua. Aku suka sisi dirimu yang ini. Kenapa? Sebab dari awal seharusnya kau paham yang perlu kau lakukan untuk bertahan hidup hanyalah telanjang. Lucu sekali. Begitulah cara kita menikmati hidup. Oke. Sekarang, ayo. Malam ini biar aku yang memilih. Sebuah jar pembalasan para manusia. Itu dia penampilan dari teater Sanggar Harumi. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman semua. Oke. Sekarang para hadirin dimohon untuk meninggalkan area blue stage dan berpindah menuju area pelataran Genkan untuk
Terima kasih. Parang bunggul ulahan gampa, anak si pinggang sinaga runting. Pantang mundur betis salangkah, harap menyerah wajar sampai ini. Kami dari Sanggar Rumi mengucapkan Terima kasih. Teman-teman semua dimohon untuk meninggalkan area